Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hanif Al-Fatah, Eskom Mkom PSD. Perkenalkan saya Sigit Purnama SD, akan mempresentasikan penelitian pendahuluan optimasi algoritma clustering untuk pemetaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal, menggunakan genetic algorithm dan particle swarm optimization. Kita melihat pembangunan infrastruktur digital bahwa di sini pemerintah harus segera mempercepat akses internet dan peningkatan infrastruktur digital, terutama di daerah yang belum terjangkau seperti wilayah 3T, seperti amanat Presiden Joko Widodo di periode sebelumnya, bahwa ada 5 langkah percepatan, bahwa yang pertama itu yang utama dilakukan harus segera melakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet serta dari beberapa survei kepada beberapa perusahaan bahwa prioritas investasi teknologi digital yang harus dilakukan pemerintah yang paling utama, yang paling tertinggi itu bahwa harus melakukan peningkatan dan pemerataan akses internet dengan persentase sebesar 86%. Kenapa? Karena akses internet yang merata ini akan memungkinkan semua masyarakat, baik di kota maupun daerah terpencil, untuk bisa mendapatkan manfaat layanan digital seperti pendidikan daring, layanan kesehatan, layanan pemerintah, dan akses informasi lainnya. Kemudian menyusun regulasi dan skema pendanaan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur digital, dan yang paling terpenting yaitu percepatan perluasan akses layanan internet terhadap wilayah yang harus menjadi prioritas berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis. Kemudian jika kita melihat kondisi infrastruktur digital di Indonesia, bahwa memang Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi kesenjangan akses telekomunikasi di wilayah 3T ini. Kemudian infrastruktur telekomunikasi yang belum merata dalam mendukung transformasi digital, tantangan geografis, ekonomi, dan sosial di wilayah 3T yang kompleks. Dan yang paling penting, yaitu pemetaan kebutuhan infrastruktur yang akurat untuk efisiensi sumber daya. Ini merupakan gambaran ketersediaan jaringan internet di wilayah 3T dan memang masih terdapat banyak wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan 4G. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang algoritma clustering yang lebih akurat, yang memanfaatkan pendekatan meta-heuristik seperti genetic algorithm dan particle swarm optimization, serta metode hibrid berbasis machine learning untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mengelompokkan wilayah dengan karakteristik kompleks seperti wilayah 3T ini. Yang kedua, mengintegrasikan data multivariabel untuk analisis yang lebih relevan. Penggabungan data geospasial dengan data sosial ekonomi, serta data infrastruktur telekomunikasi untuk menghasilkan pemetaan wilayah yang lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi wilayah prioritas pembangunan infrastruktur. Proses menyempurnakan hasil clustering dengan mengidentifikasi wilayah prioritas pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mendesak, seperti daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, dengan banyak pelajar tetapi minim akses jaringan. Kemudian yang keempat, memberikan solusi praktis untuk pemangku kebijakan. Penelitian ini menghasilkan peta prioritas infrastruktur telekomunikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dalam hal mendukung transformasi digital nasional atau mendukung percepatan transformasi digital nasional dengan menyediakan solusi berbasis data yang inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, research problem. Jadi, ada ketidakakuratan dalam pemetaan wilayah 3T untuk infrastruktur telekomunikasi, mana metode pemetaan yang digunakan saat ini seringkali tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya dari wilayah 3T. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien, sehingga banyak wilayah tetap tertinggal dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Kemudian yang kedua, keterbatasan algoritma clustering konvensional. Algoritma seperti Cummins memiliki kelemahan dan dalam menangani outlier parameter awal yang sensitif dan ketidakmampuan menangani data heterogen. Hal ini menyebabkan hasil clustering menjadi kurang representatif, terutama pada data kompleks seperti wilayah 3T. Kemudian yang ketiga, kurangnya integrasi data geospasial dan sosial ekonomi. Pemetaan infrastruktur seringkali hanya menggunakan data tunggal atau terbatas. Padahal wilayah 3T memiliki karakteristik multivariabel yang memerlukan pendekatan integratif untuk menghasilkan pemetaan yang lebih akurat. Dan yang terakhir, minimnya pendekatan optimasi dan hybrid dalam clustering. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan algoritma clustering konvensional tanpa mengintegrasikan metode optimasi seperti genetic algorithm dan particle swarm optimization atau pendekatan hibrid berbasis machine learning untuk meningkatkan akurasi analisis. Kemudian untuk research question, ini
Yang pertama, bagaimana algoritma clustering dapat dioptimalkan untuk menangani dataset kompleks di wilayah 3T. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja dataset yang relevan dan variabel penting untuk pemetaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana integrasi data geospasial dan sosial ekonomi ini dapat meningkatkan akurasi clustering? Dan yang terakhir, bagaimana hasil clustering dapat digunakan untuk menentukan wilayah prioritas pembangunan infrastruktur telekomunikasi? Selanjutnya, research objective. Bagi peneliti dan akademisi, di sini dalam hal mengembangkan algoritma clustering yang dioptimalkan untuk dataset wilayah 3T. Kemudian untuk bagi Badan Pusat Statistik atau BPS, ini dalam hal mengidentifikasi dataset dan variabel yang relevan untuk pemetaan infrastruktur telekomunikasi. Bagi pihak Badan Informasi Geospasial atau BIG, ini dalam hal mengintegrasikan data geospasial dan sosial ekonomi untuk pemetaan yang lebih akurat. Dan yang terakhir bagi pemerintahan, untuk Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika, baik itu kementerian ataupun Diskominfo, dalam hal menghasilkan peta prioritas pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Untuk kontribusi penelitian ada 5. Yang pertama itu pengembangan algoritma clustering. Dalam hal mengembangkan algoritma clustering dengan optimasi meta heuristik GAPSO untuk meningkatkan akurasi analisis dataset wilayah 3T. Kemudian penelitian ini juga dalam hal pemetaan wilayah prioritas diharapkan mampu menyediakan peta prioritas pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Kemudian dalam hal mendukung transformasi digital, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada percepatan transformasi digital nasional dengan mengurangi kesenjangan digital di wilayah terpencil. Yang keempat, integrasi data multivariabel. Diharapkan mampu menggabungkan data geospasial, sosial ekonomi, dan infrastruktur untuk menghasilkan pemetaan wilayah yang lebih representatif. Dan yang terakhir, dalam hal efisiensi alokasi sumber daya, diharapkan mampu membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk pembangunan wilayah 3T. Anyway, perencanaan implementasi algoritma yang pertama, melakukan pengumpulan data set terkait mencakup kepadatan penduduk, koordinat wilayah, kondisi aksesibilitas geografis, data BTS terdekat, jumlah pelajar, tingkat perekonomian, tingkat kemiskinan, dan kebutuhan telekomunikasi di masing-masing wilayah. Kemudian dilanjutkan dengan proses inisialisasi parameter algoritma untuk algoritma genetic algorithm, vertical swarm optimization algorithm, dan K-means. Kemudian dilanjutkan dengan inisialisasi populasi untuk genetic algorithm, dilanjutkan dengan evaluasi fitness pada genetic algorithm, selanjutnya dilakukan seleksi crossover dan mutasi pada genetic algorithm. Kemudian setelah dilakukan mutasi pada genetic algorithm, dilanjutkan dengan inisialisasi partikel untuk algoritma particle swarm optimization. Kemudian dilakukan pembaruan posisi, kecepatan, dan evaluasi pada PSO algorithm, dan setelah dilakukan evaluasi pada PSO algoritma, dilakukan dengan refinement dengan Cummins. Jadi menggunakan hasil sampel terbaik dari particle swarm optimization sebagai inisialisasi untuk Cummins. Dan yang terakhir melakukan analisis dan visualisasi hasil. Analisis hasil clustering ini dilihat untuk memastikan bahwa cluster sesuai dengan pola data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.